Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Pomdam Jaya menetapkan anggota Pas Pampres Pra KRM dan 2 oknum anggota TNI lain menjadi tersangka kasus penganiayaan yang merewaskan warga asal Aceh, dan ketiga tersangka sudah ditahan di Pomdam Jaya. Lalu bagaimana tanggapan pihak keluarga korban? Kita telah terhubung dengan Fauzia, ibu kandung korban almarhum Imam Mashkur. Selamat sore Bu Fauzia. Sore. Waalaikumsalam Ibu Fauzia. Sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya putra Ibu. Semoga almarhum Imam diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu Fauzia, ketiga pelaku ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Pomdam Jaya. Lalu apa respon pihak keluarga? Ya, diharapkan dari keluarga semoga yang pelaku ditindak lebih tegas dan lebih adil. Sama TNI, pemerintah ditegaskan. Pokok yang penting seadil-adilnya dan setimpal dengan apa yang diperbuat kepada keluarga kami. Itu permohonan keluarga kami. Bu Fauzia, kasus ini mendapatkan perhatian dari Panglima TNI yang akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal dikatakan hukuman mati dan minimal penjara seumur hidup. Kalau dari pihak keluarga, hukuman apa yang diharapkan dan dapat mewakili rasa keadilan tadi Bu atas tewasnya almarhum Imam? Hukuman mati dari pihak keluarga. Oke, dari pihak keluarga mengharapkan hukuman mati sebagai pemenuhan rasa keadilan begitu ya. Jika kita mundur ke belakang Bu, sebelum diketahui meninggal dunia, benarkah almarhum Imam ini sempat meminta dikirimkan sejumlah uang kepada pihak keluarga? Ya, betul. Berapa Bu uang yang diminta saat itu? 50. 50 juta. Untuk keperluan apa yang disampaikan oleh Imam meminta uang sebesar itu? Tidak ada bilang apa-apa, cuma dia ditebus, dia dipukul keras sambil nangis, meminta dikirim uang 50 juta. Saat itu Imam menelpon ibu atau berbicara lewat apa Bu? Nelpon dia kemarin. Ditelepon. Saat Imam meminta uang, apakah ada pihak lain bersama Imam saat itu? Ada suara pukul di belakang. Ya, disiksa sambil menangis. Suaranya sampai nggak bisa keluar. Ibu mendengar jelas ya ada penyiksaan terhadap Imam di situ ya? Jelas sekali, jelas. Apa yang disuarakan oleh pihak yang bersama dengan Imam saat itu? Pihak pelaku ini? Bukan suara pelaku, tapi suara pukulan. Suara pukulan saja? Pelaku tidak bersuara apapun kepada pihak keluarga? Tidak. Tidak menuntut uang tebusan untuk meminta 50 juta itu tidak ya? Hanya Imam saja menyatakan ya? Ada kelanjutannya, ibu yang nelpon ke sana. Yang angkat pelaku. Disuruh kirim uang secepatnya 50 juta. Saya bilang, ya saya kirim, tapi tunggu sebentar lagi. Anak saya jangan dipukul lagi. Saya usahakan uang sebab kami orang miskin, tak ada uang 50 juta, 1000 pun nggak ada. Jawab orang itu, kalau nggak dikirim, anak ibu saya bunuh mati, buang ke sungai. Ada tenggat waktu yang diberikan oleh pelaku saat itu Bu? Ya. Ada tenggat waktu kalau tidak bisa memberikan uang 50 juta rupiah, maka akan dibunuh. Itu kapan waktunya, batas waktu untuk menyerahkan uang itu? Dalam waktu nelpon itu jam 9.42 malam. Ya. Kemudian ada diberi waktu, batas waktu 3 hari ke depan atau berapa hari ke depan untuk mengirimkan uang tersebut Bu? Tidak ada. Yang diminta secepatnya atau saat itu juga begitu ya? Saat itu juga harus ada uang. Saat itu juga. Imam sempat bercerita memang mengenal oknum pelaku ini Bu? Tidak mana sempat cerita dia dipukul keras. Tidak bercerita. Tapi pernah tidak pihak keluarga mengetahui bahwa
imam selama merantau itu mengenal ada teman-teman oknum anggota TNI begitu? Tidak ada teman dia kayak gitu. Tidak pernah bercerita. Dengan siapa imam selama merantau, Bu, tinggal di sini? Ada abang sepupu dia, Dengan siapa? Said Sulaiman. Masih pihak keluarga sepupu ya? Oke. Ya, ya, ya. Saat penculikan itu sepupu imam ini tahu tidak, Bu, bahwa imam diculik? Karena ada banyak orang yang melihat saat itu. Ya, Saat penculikan, sama apakah saya sepupu imam tahu? Mbak tanya. Ya, saya kurang jelas. Apakah sepupu imam tahu saat imam diculik di kiosnya, Bu? Sudah kejadian baru dia tahu. Setelah kejadian baru tahu kalau imam diculik begitu ya? Ya. Baik. Kemudian berselang waktu berapa lama sebetulnya pihak keluarga akhirnya mendapatkan informasi bahwa almarhum imam ini meninggal dunia semenjak meminta uang 50 juta rupiah itu? 10 hari. 10 hari setelah meminta uang di telepon itu ya, Bu ya? Ya. Apakah sebelumnya juga imam sempat mengatakan ada orang yang sering datang ke kiosnya dan mengancam imam untuk meminta uang? Tidak. Ada tidak, Bu, bercerita terkait hal itu? Tidak, tidak, tidak. Tidak ada. Baik. Kemudian terkait dengan kasus ini, Bu, apa harapan dari pihak keluarga selain hukuman mati? Apakah pihak keluarga juga ada yang ingin disampaikan kepada Panglima TNI yang mengatakan mengawal kasus ini, Bu? Kami mohon proses-proses hukuman sidang persidangan di lapangan lepas, tempat terbuka, jangan tempat tertutup, biar kami bisa menyaksikan keadilan. Baik, agar menyaksikan keadilannya. Baik, semoga harapan Ibu ini didengar oleh Panglima TNI. Terima kasih Ibu Fauzia atas waktunya menyempatkan waktu berbincang bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.